Welcome back guys to Bimbel Pak Bilcen ya. Kali ini kita akan kembali membahas peristiwa pada dispersi cahaya dan juga pembiasannya. Jadi kita akan review kembali konsep dua ini. Yang pertama adalah konsep dispersi cahaya guys. Jadi konsep dispersi cahaya itu adalah proses penguraian cahaya putih menjadi komponen warna penyusunnya karena dia dispersikan ya oleh si prisma ini guys. Dan ini peristiwa sangat penting karena kita bisa lihat peristiwa nyatanya di kehidupan sehari-hari, yaitu pelangi. Bahwa pelangi itu adalah hasil dispersi dari cahaya matahari, ya, ketika dia melewati butiran-butiran air hujan. Nah, saya akan kembali review mengenai proses pembiasan pada prisma. Kita akan coba kaitkan proses pembiasan prisma yang di sini dengan peristiwa dispersi yang di sini, guys. Jadi di sini kita punya nilai beta, ya. Beta itu adalah, kalau kalian masih ingat, itu adalah sudut pembias ya. Beta sama dengan sudut pembias didapat dari hasil penjumlahan sudut dalam, yaitu ini ya. R1 ditambah I2 guys. Kita juga punya sudut yang kedua disebut sebagai sudut deviasi atau delta, itu didapat dari sudut luar I1 plus R2 dikurangi sudut pembias guys ya. Nah, sekarang apa hubungannya sudut-sudut beta sama delta ini dengan peristiwa dispersi guys ya? Ternyata kalau kita lihat sini peristiwa dispersi ada merah, cahaya orange, kuning, hijau, biru sama ungu. Ternyata kalau misalnya saya ambil contoh yang merah ya. Jadi merah ini kan adalah sinar. Nah, sinar ini punya intensitas. Jadi warna sinar merah ini akan memiliki intensitas yang paling tinggi, ya sekali lagi, cahaya merah akan memiliki intensitas paling tinggi ketika cahaya merah mengalami nilai sudut deviasi yang minimum, guys. Jadi kalau misalnya deviasinya minimum, nih saya tulis ya, kalau misalnya di sini deviasi minimum atau DM, itu maka intensitasnya akan paling maksimum ya, intensitas cahaya yang terurai. Cahaya terurai contohnya merah ya, itu akan makin tinggi guys ya. Jadi kita akan coba mencari nilai deviasi minimum itu berapa ya, biar kita memiliki intensitas cahaya yang maksimum. Nah, kita akan coba melihat syarat ya terjadinya deviasi minimum. Syarat terjadi deviasi minimum adalah ya, syaratnya ini. Syaratnya adalah sudut luarnya nih harus bernilai sama guys. Jadi I1 harus sama dengan R2. Itu syarat terjadinya deviasi minimum. Nah, karena sudut luarnya sama, otomatis sudut dalamnya juga sama guys ya. Jadi R1 itu sama dengan I2. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian coba bisa buktikan di rumah menggunakan hukum Snellius guys ya. Nah, di sini kita akan coba mencari nilai deviasi minimum ya. Nilai deviasi minimum, kita punya rumus beta sama dengan R1 plus I2. Nah, sekarang kita akan substitusikan guys untuk I2 ya. I2 itu sama dengan R1. Berarti kita dapatkan R1 tambah R1. Maka beta sama dengan 2R1, maka diperoleh R1 sama dengan beta per 2. Nah, sekarang kita akan coba masukkan untuk deviasi minimum kita guys. Deviasi minimum itu sama dengan I1 plus R2 minus beta. Nah, R2 sama dengan I1. Kita substitusikan I1 plus I1 ya, minus beta. Nah, berarti deviasi minimum plus beta sama dengan 2I1 ya. Maka diperoleh I1 sama dengan delta M ditambah beta dibagi 2 guys ya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan hukum Snellius ya. Hukum Snellius terjadi untuk proses pembiasan. Kita akan coba analisis untuk pembiasan pada sisi pembias 1. Ada I1, ada R1. Maka kita punya rumus untuk hukum Snellius pada sisi pembias 1. Rumusnya adalah N1 dikali sin I1 sama dengan N2 dikali sin R1 ya. Di sini kita akan peroleh, kita substitusikan nilai I. Jadi I1 ya kita masukkan menjadi delta M plus beta bagi 2 sama dengan N2 kali sin R1-nya kita substitusikan yaitu
beta per 2 guys ya. Nah, pada peristiwa dispersi kita ambil sudut deviasi minimum. Jadi kita misalkan sudut pembiasnya itu kecil, sudut betanya kecil, itu kira-kira di bawah 15 derajat, maka dia akan berlaku pendekatan matematika yaitu sin theta sama dengan theta ya, pendekatan. Maka kita akan dapatkan di sini menjadi N1 dikali deviasi minimum tambah beta dibagi 2 sama dengan N2 kali beta per 2. Nah, di sini 2-nya sama ya. Nah, kemudian kita punya di sini, kita kali masuk N1 dm plus N1 beta sama dengan N2 beta. Nah, kita mau cari si deviasi minimum nih. Berarti kita dapatkan jadinya di sini N2 beta kurang N1 beta. Nah, berarti deviasi minimum sama dengan N2 kurang N1 beta dibagi N1. Nah, maka deviasi minimum atau hasilnya adalah N2 per N1 dikurangi 1 dikali beta. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung deviasi minimum pada prisma guys ya. Ingat, deviasi minimum itu dapat menghasilkan intensitas cahaya yang terurai menjadi maksimum. Ya, contohnya pada pelangi itu ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang namanya sudut dispersi guys. Jadi, kita sudah belajar mengenai sudut deviasi minimum ya. Tapi ternyata deviasi minimum terjadi pada semua cahaya yang terurai. Jadi tidak hanya merah, sampai ungu pun terjadi. Nah, sekarang kita akan lihat di sini sudut dispersi ya. Sudut deviasi itu apa? Sudut dispersi itu adalah selisih antara si merah dan ungu. Jadi kita punya deviasi ungu. Deviasi minimum untuk ungu saya bilang sebagai DU. Itu rumusnya tadi kan kita punya rumus deviasi itu kan adalah deviasi minimum sama dengan N2 per N1 dikurang 1 kali beta ya. N2 itu adalah indeks bias untuk prisma, N1 adalah indeks bias di luar prisma. Nah, di sini kita akan lihat bahwa indeks bias untuk prisma itu tergantung spektrum warna. Kalau untuk ungu berarti kita akan lambangkan menjadi NU ya. NU itu adalah indeks bias prisma untuk warna ungu. Dibagi N1, indeks bias luar biasanya dia udara, dikurang 1 dikali beta ya. Untuk yang merah, deviasi merah atau delta M berarti jadinya NM dibagi N1 kurang 1 kali beta. Nah, berarti kita akan peroleh sudut dispersi guys ya, sudut dispersi itu adalah selisih antara nilai dua ini guys ya. Nilai dari warna paling bawah dikurangi warna paling atas. Jadi namanya delta ya, delta besar dari delta itu adalah DU delta U kurang delta M ya. Kita kurangkan nilai ini maka kita akan dapat ya, kalian bisa kurangi maka akan memperoleh jawabannya itu adalah NU kurang NM dibagi N1 dikali beta. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung sudut dispersi. Dapat dari deviasi ungu dikurangi deviasi merah.